Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5678-5682. Perpaduan asal. Sorak-sorai di aula utama Sekte Surgawi Yama, yang tiba-tiba terdiam seolah dicekik oleh tangan raksasa tak terlihat, seakan lenyap. Iblis pemakan jiwa perlahan bangkit. Ia tidak bergerak berlebihan. Hanya berdiri di sana, pusat seluruh dunia seakan bergeser kepadanya. Aura menindas yang terpancar dari pria kekar sebelumnya memang menakutkan, tetapi dibandingkan dengan iblis pemakan jiwa sekarang, aura itu bagaikan kunang-kunang dibandingkan dengan bulan yang terang, bagaikan sungai dibandingkan dengan lautan luas. Bergemuruh. Di luar aula utama, langit yang tadinya suram karena energi iblis, kini tenggelam dalam kegelapan total. Awan tebal berwarna kelam berkumpul dengan liar, berputar-putar, tidak menyambar petir, tetapi menampakkan wajah-wajah roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya, meratap, memancarkan jeritan yang menusuk. Angin yang menggigit dan menakutkan menderu ke dalam aula yang bobrok, mencambuk pakaian seseorang dan membekukan tulang-tulangnya. Ruang di sekitar iblis pemakan jiwa mulai terdistorsi dan kabur, seolah-olah ia berdiri di alam iblis lain yang independen, bertumpang tindih dengan kenyataan namun sama sekali tidak pada tempatnya. Aura pembunuh dan kekuatan iblis, yang terakumulasi selama ribuan tahun dan terbentuk dari pembantaian banyak nyawa, melonjak seperti tsunami yang nyata, gelombang demi gelombang menghantam pertahanan mental semua orang. Buk! Buk! Beberapa murid Sekte Surgawi Yama yang lebih lemah bahkan tak mampu berteriak sebelum mata mereka berputar ke belakang, pikiran mereka runtuh, dan mereka pingsan di bawah tekanan mengerikan yang tak terlukiskan ini. Beberapa bahkan berdarah dari ketujuh lubangnya, napas mereka memudar. Bahkan seorang master yang kuat seperti Noel, seorang dewa abadi tingkat 3, merasa seolah-olah gunung setinggi 10.000 kaki menekan bahunya. Tulang-tulangnya berderak di bawah beban yang tak tertahankan, dan ia harus mengerahkan seluruh energi iblisnya untuk berdiri, wajahnya sepucat kertas. Santi mengerang teredam. Wajahnya, yang baru sedikit pulih berkat kemenangan Dev, kembali pucat pasi. Tubuhnya yang ramping sedikit gemetar, dan ia hanya bisa tetap tegak dengan bersandar pada pedang panjangnya sebagai penopang. Ia merasakan jiwanya bergetar, ketakutan naluriah yang lahir dari perbedaan tingkat kehidupan mereka yang sangat jauh. Seluruh aula, bukan, seluruh gerbang Sekte Surgawi Yama, bergetar di bawah kekuatan iblis ini, seolah-olah akan runtuh sepenuhnya dan berubah menjadi debu kapan saja. Hanya Dev. Ia menanggung beban terberat dari kekuatan pengunci kehendak dan penindasan iblis pemakan jiwa. Lantai di bawah kakinya retak inci demi inci, menyebarkan retakan seperti jaring laba-laba, dan darah yang baru saja berhenti mengalir dari sudut mulutnya mulai tumpah tak terkendali lagi. Namun ia masih berdiri tegak, seperti tombak yang tak tergoyahkan, tertanam kuat di tempatnya. Pedang penebas naga di tangannya memancarkan auman naga yang melengking, namun tragis. Cahayanya berkelap-kelip, seolah-olah sedang berjuang keras melawan kekuatan paling jahat dan dengki di dunia. Mata Dev tetap tajam, bahkan lebih fokus daripada sebelumnya. Ia tahu betul bahwa ujian hidup dan mati yang sesungguhnya baru saja dimulai. Semua pertempuran sebelumnya hanyalah makanan pembuka. Menghadapi iblis yang terkenal kejam ini, yang terkenal karena kekejamannya bahkan 10.000 tahun yang lalu, yang mampu menghancurkan gerbang surgawi dalam satu malam, ia sama sekali tidak berhalusinasi. Mati di tanganku adalah kehormatan tertinggi bagi semut sepertimu. Iblis pemakan jiwa berbicara, suaranya tenang, namun membawa ketidakpedulian dingin yang menyatakan hidup dan mati. Ia perlahan mengangkat tangan kanannya, jari-jarinya sedikit terbuka, dan dengan lembut menekannya ke arah Dev. Tidak ada pertunjukan megah, tidak ada cahaya yang menyilaukan. Namun begitu telapak tangannya menyentuh lantai, ruang dalam radius 10 zang di sekitar Dev tiba-tiba membeku. Tidak, itu bukan hanya ruang. Cahaya, suara, energi spiritual, dan bahkan waktu di dalamnya seakan dibekukan paksa oleh tangan tak terlihat. Ekspresi Dev berubah drastis. Ia merasa seolah-olah terperangkap di dalam ember seberat miliaran ton. Setiap gerakan menjadi sangat sulit, dan bahkan pikirannya seakan terhenti. Ini bukan sekadar perlambatan waktu, melainkan kombinasi yang lebih canggih. Dari kurungan spasial dan stagnasi waktu. Tangan itu benar-benar menyegelnya di dalam kurungan absolut ini. Pada saat yang sama, sebuah tangan raksasa, yang seluruhnya terbuat dari energi iblis paling murni dan paling gelap, muncul dari udara tipis di atas kepala Dev. Tangan ini menutupi langit, garis telapak tangannya sejernih jurang, kukunya setajam senjata dewa, dan di dalam telapak tangannya, roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya tampak berjuang dan meraung, memancarkan aura kehancuran yang melahap dan menggerogoti segalanya.
Tangan itu perlahan menekan ke bawah, dan bahkan sebelum benar-benar mendarat, tekanan yang mengerikan itu menyebabkan tulang-tulang Dev mengerang dengan gemeretak gigi, energi spiritual pelindungnya berkedip-kedip hebat seperti lilin yang tertiup angin, di ambang kehancuran. Dev. Tuan Chen. Melihat ini, Santi dan Noel dipenuhi amarah. Mereka bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalam tangan iblis itu, kekuatan absolut yang mampu dengan mudah menghancurkan seorang puncak alam dewa abadi. Jika Dev terkena, tidak akan ada peluang untuk bertahan hidup. Lawan. Noel meraung, tidak lagi peduli dengan celah yang tak teratasi antara dirinya dan iblis pemakan jiwa. Ia membakar abis energi iblis bawaannya, auranya meletus seperti gunung berapi, pola-pola iblis berkilauan di kulitnya, bahkan meneteskan tetesan darah. Ia membentuk segel tangan dan meraung, segel penghancur dunia Yama. Segel hitam raksasa, memancarkan kematian dan kehancuran tanpa akhir, mengembun di atas kepalanya. Seolah-olah gerbang neraka telah terbuka di atas segel itu, dan hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya meratap. Ini adalah kemampuan dewa terkuat dan terlarang dari Sekte Surgawi Yama, yang membutuhkan harga yang sangat mahal untuk digunakan, tetapi Noel sekarang mengerahkan seluruh kekuatannya. Segel hitam itu, dengan momentum yang tak terhentikan, menghantam telapak tangan iblis yang menekan Dev. Di sisi lain, Santi juga menahan getaran jiwanya, mendorong teknik pewarisan gerbang surgawi di dalam dirinya hingga batas maksimal. Ia menggenggam pedang itu dengan kedua tangan, menggenggamnya di antara alisnya, kilatan tekad terpancar di matanya yang jernih. Niat pedang yang murni, luas, dan penuh kebenaran membubung ke angkasa, mencoba menghalau aura iblis di sekitarnya. Teknik pedang gerbang surgawi, penghakiman. Ia berteriak, pedang panjang biru esnya berubah menjadi pilar cahaya menyilaukan yang menembus langit dan bumi. Di dalam pilar cahaya ini, siluet samar istana dan paviliun surgawi muncul, membawa tekad tak tertandingi untuk menghakimi kejahatan dan memurnikan dunia, mengikuti dari dekat segel penghancur dunia Yama milik Noel, menebas telapak tangan iblis yang menyelimuti langit. Menghadapi serangan habis-habisan keduanya, iblis pemakan jiwa bahkan tidak mengangkat kelopak matanya, hanya sedikit meningkatkan kekuatan tekanan tangannya. Seekor lalat dan capung mencoba mengguncang pohon, melebih-lebihkan kekuatan kalian sendiri. Boom! Yang pertama bertabrakan adalah segel penghancur dunia milik Yama dan telapak tangan iblis. Konfrontasi sengit yang diharapkan tidak terjadi. Segel penghancur dunia, yang dipenuhi dengan kultivasi seumur hidup Noel dan energi iblis yang membara, langsung terkorosi, hancur, dan dilahap oleh energi iblis yang sangat murni saat menyentuh telapak tangan iblis. Ia bagaikan es dan salju yang bertemu dengan terik matahari. Bahkan tak ada riak yang bergerak. Dengan suara mendesis yang dingin, ia dengan cepat terkorosi, hancur, dan dilahap oleh energi iblis yang sangat murni. Bahkan hukum kematian yang terkandung di dalam segel dihancurkan dan diserap paksa oleh telapak tangan iblis. Puff! Dengan kekuatan dewa yang hancur berkeping-keping, Noel tersambar petir, menyemburkan seteguk darah. Ia terlempar seperti layang-layang yang talinya putus, menghantam dinding yang jauh, membenamkan dirinya dalam-dalam, nasibnya tak diketahui. Segera setelah itu, cahaya pedang penghakiman Santi, yang dipenuhi energi kebenaran gerbang surgawi, juga menghantam telapak tangan iblis itu. Mendesis. Kali ini, akhirnya, terdengar suara. Cahaya pedang murni itu berbenturan hebat dengan energi iblis yang sangat jahat, meletus menjadi cahaya yang menyilaukan dan arus energi yang kacau. Teknik gerbang surgawi memang memiliki efek menahan energi iblis tertentu, menyebabkan momentum turun telapak tangan iblis terhenti sejenak, dan banyak hantu pendendam yang meratap di telapak tangan juga lenyap di bawah cahaya pedang. Tapi hanya itu. Kultivasi iblis pemakan jiwa jauh lebih unggul daripada Santi. Ketahanan itu, dihadapkan dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar, tampak sangat pucat dan tak berdaya. Setelah kurang dari satu tarikan napas dalam kebuntuan, cahaya pedang penghakiman hancur berkeping-keping dengan raungan yang memekakkan telinga. Pedang panjang biru es di tangan Santi mengeluarkan jeritan memilukan, hancur berkeping-keping. Ia sendiri langsung diserbu oleh energi iblis mengerikan yang telah menjadi bumerang. Ia menjerit kesakitan, meridiannya terasa seperti ditusuk oleh ribuan jarum beracun. Darah merembes dari setiap pori-pori, seketika mengubahnya menjadi sosok berlumuran darah. Ia jatuh tersungkur ke lantai, napasnya sangat lemah. Serangan putus asa dari dua master alam dewa abadi bahkan tidak bisa menunda telapak tangan iblis itu sedetik pun. Serangan itu bahkan tidak bisa membuat iblis pemakan jiwa menganggapnya serius. Inilah kekuatan sejati iblis pemakan jiwa. Mengerikan tak terbayangkan. Pada saat ini, di dalam kurungan ruang dan waktu yang membeku itu, Dev menyaksikan tanpa daya Noel dan Santi terluka parah dan nasib mereka tak diketahui saat berusaha menyelamatkannya. Amarah dan kekerasan yang tak terlukiskan langsung membanjiri akal sehatnya. Arg!
Ia meraung seperti binatang buas, matanya langsung memerah. Energi spiritualnya melonjak liar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan dengan risiko merusak meridiannya. Hukum percepatan waktu yang baru dipahaminya didorong hingga batasnya, mencoba melepaskan diri dari kurungan spasial. Buka untukku. Bas. Aliran waktu di sekitarnya tiba-tiba menjadi kacau, dan riak yang sangat halus muncul di kurungan ruang dan waktu yang membeku. Memanfaatkan kesempatan sepersejuta ini, Dev menggenggam pedang penebas naga erat-erat dengan kedua tangannya, mencurahkan seluruh kekuatan, amarah, dan kebenciannya ke dalamnya. Kekuatan asli, campuran. Percepatan waktu, tebas. Cahaya keemasan, cian, biru, merah tua, dan kuning bersinar dengan kecemerlangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, bukan lagi energi pedang biasa, melainkan berubah menjadi 5 rantai hukum primordial yang dipadatkan hingga kesempurnaan tertingginya, melilit pedang penebas naga. Secara bersamaan, waktu di sekitar pedang dipercepat secara liar, menyebabkan kecepatan serangan ini melampaui batas pikiran. Seberkas cahaya, seolah lahir di awal penciptaan, meledak dari kurungan yang memenjarakan. Dengan tekad yang kuat untuk memusnahkan dan menghancurkan segalanya, cahaya itu menantang langit, menebas dengan ganas ke arah tangan iblis yang luar biasa yang telah menekannya. Ini adalah serangan terkuat yang bisa dilepaskan Dev saat ini. Itu memadukan pemahamannya tentang asal-usul dan wawasan terbarunya tentang hukum waktu. Iblis pemakan jiwa, yang hingga kini tetap tanpa ekspresi, akhirnya berseru pelan. Kekuatan hukum yang terkandung dalam tebasan pedang Dev dan tekad hidup matinya itu bahkan mengejutkannya. Boom! Para murid Sekte Surgawi Yama berhamburan ketakutan, tetapi kecepatan mereka jauh lebih lambat daripada gelombang kejut yang menyebar. Banyak orang tersapu oleh gempa susulan di tengah jeritan, seketika berubah menjadi abu. Seluruh gerbang gunung Sekte Surgawi Yama tampak seolah-olah telah diinjak oleh kaki raksasa. Paviliun dan teras runtuh berbondong-bondong, gunung-gunung retak, dan bumi runtuh, seolah-olah kiamat telah tiba. Saat cahaya dan debu mereda, dan semua orang hampir tak bisa melihat pemandangan di pusat medan perang, mereka semua terkesiap ngeri, hati mereka tenggelam dalam keputusasaan. Tangan iblis yang luar biasa itu masih ada. Meskipun telah menjadi agak halus, retakan yang dalam telah terbelah di telapak tangan oleh tebasan pedang Dev yang tak tertandingi, yang darinya aliran energi iblis yang tak terhitung jumlahnya menghilang, tetapi itu belum sepenuhnya lenyap. Sementara itu, Dev berlutut dengan satu kaki di dasar kawah besar dan dalam tempat ia dulu berdiri. Pakaiannya compang camping, tubuhnya dipenuhi luka-luka yang bersilangan, beberapa begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Ia seperti pecahan porselen, nyaris tak tertata kembali, tubuhnya hampir seluruhnya berlumuran darah. Pedang penebas naga tertancap di tanah di sampingnya, cahayanya redup, auman naganya nyaris tak terdengar. Ia batuk seteguk darah, setiap batuknya membawa serpihan organ dalamnya. Napasnya sangat lemah. Ia jelas berada di ambang kematian. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya, bahkan melancarkan serangan terkuatnya yang melampaui batas normal, namun ia hanya berhasil menggoyahkan serangan biasa iblis pemakan jiwa, gagal menghancurkannya sepenuhnya. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Begitu besar hingga menimbulkan keputusasaan. Iblis pemakan jiwa menatap Dev, yang hampir tak mampu bertahan di lubang yang dalam, sekilas keterkejutan di matanya, tetapi segera tergantikan oleh rasa dingin yang lebih dalam dan lebih dingin. Bertahan dari salah satu telapak tanganku dan masih bertahan hidup, kaulah yang pertama di alam dewa surgawi. Sayangnya, semuanya berakhir di sini. Saat kata-katanya jatuh, telapak tangan iblis, yang melayang di udara, meskipun ilusi, masih memancarkan energi mengerikan, perlahan menekan ke bawah sekali lagi. Kali ini, kecepatannya tidak cepat, tetapi membawa keceriaan kucing-kucingan dan niat mematikan, yang bertujuan untuk melenyapkan Dev, beserta lubang yang ia masuki, dari dunia ini. Di tepi lubang, Santi berusaha keras mengangkat kepalanya, menatap sosok berlumuran darah di dasar lubang, air mata bercampur darah mengaburkan pandangannya, meratap dalam diam. Terjebak di dinding, jari-jari Noel sedikit berkedut, tetapi ia bahkan tak punya kekuatan untuk mengangkat lengannya. Matanya dipenuhi amarah dan ketidakberdayaan yang tak terbatas. Semua murid Sekte Surgawi Yama yang tersisa menatap pucat tangan iblis yang perlahan turun. Melihat sosok di lubang yang dalam, yang tampaknya ditakdirkan untuk dihancurkan, hawa dingin yang menusuk dan ketakutan yang tak tertahankan, seperti ular berbisa yang dingin, melilit hati mereka, mencekik napas mereka. Sudah berakhir, benar-benar berakhir. Bahkan Tuan Chen telah kehilangan. Siapa yang bisa menyelamatkan mereka? Keputusasaan, bagai kegelapan terdalam, menelan secercah harapan. Tuan Chen, cepat panggil siapa di belakangmu, atau kita semua akan mati, kata Noel yang terluka parah kepada Dev.
Mendengar kata-kata Noel, tatapan semua orang tertuju pada Dev, karena mereka tahu bahwa kelangsungan hidup mereka kini bergantung pada apakah Dev dapat menemukan pertolongan. Hahaha, aku akan memberimu kesempatan untuk memanggil orang di belakangmu. Iblis pemakan jiwa berkata dengan nada penuh penghinaan. Dev perlahan bangkit, mengeluarkan liontin giok pemberian Palmer, lalu menghancurkannya dengan kuat. Liontin giok yang tampak biasa itu berubah menjadi debu di tangan Dev, serpihan-serpihan kecil terlepas dari jari-jarinya, seolah melambangkan hancurnya harapan terakhirnya. Waktu seolah membeku sesaat, hanya tangan iblis yang luar biasa, masih membawa tekad kematian yang tak tertahankan, perlahan menekan Dev di lubang yang dalam. Senyum mengejek iblis pemakan jiwa semakin kentara. Ia seolah sudah melihat Dev diremukkan menjadi bubur. Namun, tepat ketika tangan iblis itu hendak menyentuh rambut Dev di saat kritis. Bas. Suara dengungan aneh, bukan dari medan perang, melainkan berasal dari kedalaman kehampaan, seolah seluruh hukum langit dan bumi telah diaduk dengan lembut. Segera setelahnya, aura yang tak terlukiskan turun tanpa peringatan. Aura ini, sekilas, tidak tampak terlalu mendominasi atau kuat. Bahkan membawa sedikit kemalasan dan kesembronoan, sangat berbeda dari kekuatan iblis yang luar biasa dan menghancurkan dari iblis pemakan jiwa. Namun kemunculannya begitu tiba-tiba, begitu alami, seolah-olah selalu ada di sana, seolah-olah selalu ada di setiap sudut dunia ini, baru sekarang disadari. Di langit, awan-awan roh pendendam yang bergolak beriak seperti kerikil yang dilemparkan ke air. Angin menderu tiba-tiba mereda, seolah ditekan lembut oleh tangan tak terlihat. Sosok yang agak tua diam-diam muncul di tepi lubang yang dalam tempat Dev berada, berdiri tepat di depan Santi. Pakaian pendatang baru itu biasa saja, bahkan agak usang, dan rambutnya acak-acakan. Siapa lagi kalau bukan Palmer Sen? Penampakannya tidak merobek kehampaan, juga tidak menghasilkan fenomena yang mengguncang bumi. Seolah-olah seorang pejalan kaki kebetulan lewat. Namun, penampakan yang tampak biasa ini menyebabkan telapak tangan iblis yang luar biasa, yang cukup kuat untuk menghancurkan bahkan seorang dewa anasi tingkat puncak, membeku di udara, tak mampu turun seinci pun. Seolah-olah ada penghalang tak terlihat yang memisahkan telapak tangan iblis dari lubang yang dalam. Ejekan dan kelesuan di wajah iblis pemakan jiwa lenyap sepenuhnya untuk pertama kalinya, digantikan oleh kesungguhan dan pengamatan yang ekstrim. Ia menyipitkan matanya, menatap tajam ke arah Palmer yang tiba-tiba muncul. Dari sisi lain, ia merasakan aura yang setara, atau bahkan lebih dalam dan tak terduga. Akhirnya, seseorang yang berwibawa telah tiba. Iblis pemakan jiwa berbicara perlahan, suaranya rendah dan dingin. Palmer tidak langsung menjawab. Ia melirik Dev di dalam lubang, berlumuran darah, hampir tak bernapas tetapi masih bertahan dengan keras kepala, secercah rasa setuju yang samar terpancar di matanya. Ia segera berlutut, memeriksa luka-luka Santi, alisnya sedikit berkerut. Ia menyentuh dahi Santi dengan lembut menggunakan dua jari. Kekuatan yang hangat dan damai, namun penuh dengan vitalitas yang tak terbayangkan, mengalir ke dalam tubuh Santi, dengan cepat melindungi jantungnya, menstabilkan energinya yang runtuh, dan bahkan mulai perlahan memperbaiki meridiannya yang rusak parah. Wajah Santi yang sebelumnya pucat pasi akhirnya kembali sedikit merona. Ia membuka matanya dengan susah payah, dan melihat Palmer, matanya menunjukkan keterkejutan sekaligus kelegaan. Senior. Panggilnya lemah. Palmer melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Santi diam. Kemudian ia perlahan berdiri, tatapannya menyapu reruntuhan sekte surgawi Yama yang hancur pasca apokaliptik, akhirnya tertuju pada yang mulia pemakan jiwa yang tinggi di langit, memancarkan energi iblis. Cek, benar-benar membuat keributan besar. Palmer menjewer telinganya, nadanya malas. Ku bilang, apa menindas anak kecil benar-benar semenyenangkan itu? Mata pemakan jiwa itu dingin, siapa kau? Mencoba ikut campur dalam urusanku. Aku. Palmer menunjuk hidungnya, menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya. Hanya seorang penyintas. Tapi, kau telah menyinggung Tuan Chen, jadi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Saat ia berbicara, tatapannya kembali tertuju pada Dev, nadanya serius saat ia bertanya, Tuan Chen, apakah kau datang dari gerbang surgawi? Anda telah keluar dari reruntuhan gunung. Bagaimana? Ada keuntungan. Di lubang yang dalam, Dev melihat Palmer muncul. Beban berat di hatinya akhirnya terangkat, dan ia kembali batuk darah, tetapi ia masih berusaha keras untuk berkata, Senior. Kami melihat sisa jiwa dari Master Sekte terakhir Gerbang Surgawi, dan Nona Liu. Telah mendapatkan warisan ortodoks Gerbang Surgawi. Oh. Palmer mengangkat sebelah alisnya, keterkejutan dan kenangan yang tulus terpancar di matanya, lalu berubah menjadi kelegaan, warisan Gerbang Surgawi. Akhirnya menemukan penerus. Bagus, sangat bagus. Bersambung.